Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang insya Allah barokah ini. Kedua kalinya tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang, yakni ad-dinul Islam. Jadi di sini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Lubang Paku. Kisah ini menceritakan seorang anak yang memiliki kondisi temperamen yang buruk. Lalu ayahnya ini memberikan dia seplastik yang isi plastiknya ini ada paku. Ayahnya ini ngasih tahu bahwa anaknya ini kalau lagi marah atau emosi, dia itu biasanya nancepin paku ke pagar. Nah, waktu hari pertama, anak ini menancapkan paku lumayan banyak di pagar, sekitaran 37. Tapi lama-kelamaan paku yang dia tancepin itu mulai berkurang. Hingga pada suatu hari dia udah berhasil buat nggak nancepin lagi paku ke pagar-pagar itu. Nah, keberhasilannya itu dia ceritakan kepada ayahnya. Nah, ayahnya itu mengapresiasinya dan setelah itu ayahnya ini menugaskan anak itu buat mencabut semua paku yang dia udah tancepin ke pagar itu. Lalu si anaknya ini melaksanakan tugas yang diberikan sama ayahnya. Setelah dia mencabut, lalu dia lagi datang ke ayahnya dan bilang sama ayahnya bahwa dia udah menyelesaikan tugasnya. Nah, setelah itu ayahnya mengajak buat keluar untuk melihat pagar tersebut. Lalu ayahnya ini mengatakan padanya bahwa bagus nak, kamu udah menyelesaikan tugasmu dengan baik dan kamu juga udah bisa mengontrol dan mengendalikan emosi dan rasa amarahmu juga. Ayahnya ini juga mengatakan begini, tapi bagaimana dengan pagar tersebut? Apakah masih meninggalkan bekas lubang dari tancapan paku tersebut? Terus habis itu ayahnya memberikan penjelasan bahwa lubang paku tersebut sama seperti rasa amarah yang kita lontarkan kepada orang lain. Mungkin kita udah minta maaf sama orang lain dan menjanji tidak mengulanginya lagi. Tapi kita nggak tahu sama orang itu apakah dia udah dia itu udah sembuh lukanya gara-gara kita apa enggak. Terus dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ucapan dan tindakan yang didasari oleh rasa amarah hanya akan membuat bekas luka kepada orang lain. Terus sama kayak tadi, mungkin kita udah minta maaf sama orang itu, tapi kita juga nggak tahu mungkin lukanya itu dia tuh sembuh apa enggak gitu. Bukan bagaimana cara mereka memberikan maaf kepada kita, tapi bagaimana kita mengendalikan atau mengontrol emosi kita agar orang di sekitar kita tidak tersakiti dengan rasa amarah kita yang kita lontarkan kepada mereka. Terus lidah mungkin adalah salah satu bagian tubuh yang tidak membunuh, tapi tapi perkataan yang keluar dari mulut terkadang menjadi senjata untuk melukai atau menyakiti perasaan orang lain. Jadi kita itu harus bisa atau berusaha untuk mengontrol atau mengendalikan rasa emosi dan amarah kita. Karena kita nggak tahu nanti orang di sekitar kita tuh bisa sakit hati sama kita gitu. Jadi di mana bulan Ramadan ini juga kita harus belajar agar tidak marah-marah, menahan emosi itu. Mungkin mencobanya itu susah, tapi gimana kalau kita coba terus-terus, mungkin lama-lama kita bakal bisa. Mungkin sekian yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.